Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Sebelum kita mendengarkan renungan harian, terlebih dahulu kita berdoa. Kiranya kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan harian kita pada hari ini tertulis dari Yesaya 46 ayat 10. Demikianlah firman Tuhan yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita untuk beraktivitas dalam satu hari ini. Ada sebuah judul lagu yang sekarang masih viral mulai dari anak-anak sampai dengan orang tua, yaitu Ojo Dibanding-bandingke. Kita semua masih mengingat lagu itu, ya kan? Ojo dibanding-bandingke, ojo disaing-saingke. Yo mesti kalah, katanya. Tentang apa? Apa hubungannya dengan nats kita hari ini? Renungan kita hari ini. Nats renungan kita hari ini adalah penyertaan Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada bangsa Israel yang sedang mengalami kesesakan sebagai tawanan. Bangsa Israel dengan situasi yang demikian masih berharap dan mengandalkan patung-patung dewa-dewi agar diselamatkan dari kesesakan itu. Tuhan mengingatkan mereka apa yang bisa diharapkan oleh patung-patung dewa itu. Itu hanyalah kesia-siaan. Bagaimana mungkin sebuah patung yang buatan tangan manusia dapat menyelamatkan bangsa Israel yang tertawan? Berjalan saja patung itu tidak dapat, bahkan justru malah menjadi beban berat bagi mereka. Karena kemanapun mereka melangkah, patung itu harus dibawa-bawa. Patung itu harus tetap bersama-sama dengan mereka. Ojo dibanding-bandingke, ojo disaing-saingke, yo mesti kalah kalau dibandingkan dengan Tuhan kita. Tuhan kita tidak dapat dibanding-bandingkan dengan yang lain. Tuhan kita tidak dapat dipersaingkan dengan yang lain. Yo mesti kalah yang lain itu. Ia sungguh tidak tertandingi oleh apapun. Kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah dan tidak akan lekang oleh waktu. Dan Tuhan bukan malah menambahkan kuk atau beban berat bagi setiap umatnya, tetapi justru malah Tuhan yang mengangkat, melepaskan beban berat itu. Kemanapun mereka melangkah, kemanapun kita melangkah, Dia akan selalu ada menyertai kita. Dia akan selalu melihat kita dan hatinya hanya terarah kepada kita. Perlindungannya tetap, janjinya tetap. Dia akan selalu memberkati kita semua, bahkan hingga masa tuamu Allah tetap menggendong kita. Bukan kita menggendong Allah, tetapi Allah menggendong kita. Ada pepatah mengatakan, bagai air di daun talas, tepat untuk menggambarkan orang yang pelimplan. Butir air di daun talas bisa bergerak kemana-mana karena tidak bisa menempel di permukaan daun itu karena licin. Demikianlah orang pelimplan, terus berubah-ubah pendiriannya, bahkan perkataannya. Lain hari ini, lain juga untuk esok hari. Tapi Allah kita bukanlah pribadi yang pelimplan. Allah kita tetap dari sejak mulanya, sejak zaman purbakala, apa yang belum terlaksana, Ia berkata, keputusanku akan sampai
dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Dan bahkan pernyataan Tuhan bahwa Allah kita tidak pernah berubah sepanjang waktu dan tidak dipengaruhi oleh apapun kehendaknya akan terlaksana. Dia katakan dalam ayat 11, aku telah merencanakan, maka aku hendak melaksanakan. Allah yang merencanakan dan Allah juga yang melaksanakannya. Apa yang Tuhan rancangkan adalah rancangan damai sejahtera. Maka yakinlah Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, hari ini pun Tuhan menyertai kita, Tuhan mengasihi kita tetap selama-lamanya. Sampai masa tuamu Dia akan tetap menggendongmu. Allah kita dari sejak zaman purbakala tetap sampai selama-lamanya. Rancangan damai sejahteranya akan Dia laksanakan kepada kita. Oleh karena itu semangat, mari kita dengan sukacita beraktivitas satu hari ini agar kita dapat bekerja dengan baik dan penuh tanggung jawab dan nama Tuhan dipermuliakan. Yakin dan percayalah, Tuhan melihat dan Tuhan selalu berada bersama-sama dengan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang Kau perdengarkan kepada kami pada hari ini. Firman-Mu sungguh indah menyapa hati pikiran kami untuk mengawali hari kami, agar kami dapat beraktivitas, melakukan pekerjaan kami, ladang yang Kau berikan untuk memberkati kami pribadi lepas pribadi. Walaupun ada bagai dinamika yang akan kami hadapi, kesulitan, tantangan, dan bahkan juga ada sukacita silih berganti waktu ke waktu. Tuhan, Engkau tetap sampai selama-lamanya. Engkau tidak berubah mengasihi kami dan tetap mendatangkan damai sejahtera untuk kami sampai masa tua kami. Dan tidak ada yang dapat dibandingkan ilah-ilah lain yang ada di dunia ini. Karena hanya Engkau saja Tuhan kami, Allah yang berkuasa di atas segalanya yang ada di dunia. Oleh karena itu biarlah hati kami tetap sampai selama-lamanya. Apapun tantangan yang kami hadapi, apapun pergumulan dan sakit penyakit yang kami hadapi, hanya nama-Mu yang kami permuliakan dan nama Yesus yang kami sembah dalam hidup kami hari lepas hari. Berkati kami Tuhan, berkati setiap mereka yang bergumul, berikan kesembuhan untuk mereka yang mengalami sakit penyakit. Kiranya Engkau membukakan pintu jalan keluar dari setiap persoalan-persoalan yang mereka hadapi hari lepas hari. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas.